Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kemarin tepatnya tanggal 5 September 2025 kita mendapati momentum yang luar biasa ya, yaitu Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi. Tentunya beliau sebagai Rasul Allah banyak hal yang bisa kita tiru dan kita ikuti. Oleh karenanya di kesempatan hari ini dalam acara Fajar Hidayah kita akan membahas tema tentang Rasulullah suri tauladan terbaik yang akan diberikan nasihatnya oleh narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Hari ini beliau sudah hadir melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Mas Wahid. Mudah-mudahan para pemirsa MTA TV dimanapun berada juga dalam kebaikan ya atas pertolongan Allah. Amin. Baik, saat di kesempatan hari ini temanya luar biasa ya, Rasulullah suri tauladan terbaik, dan tentunya kita juga akan memberikan kesempatan untuk para pemirsa untuk berinteraksi melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553000. Bisa sesuai dengan tema hari ini pemirsa ataupun terkait dengan permasalahan Anda, insya Allah kami berikan kesempatan. Dan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu ya nasihat dari Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dimanapun berada yang dirahmati Allah insyaallah. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas limpahan berbagai nikmat pada kita bersama, terutama nikmat iman dan sehat ya, dua kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa nilainya bagi kehidupan kita bersama. Sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah secara istiqomah kita bisa mengikuti agenda acara kita Fajar Hidayah dengan baik dan tak kurang suatu apapun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah ya. Ketika kita mendapati suatu momentum ya, memperingati lahir seorang tokoh, seorang yang paling berpengaruh dalam kehidupan umat manusia ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka yang terbesit pada kita tentunya marilah kita memperhatikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ya, surat yang ketiga ayat 164 ya. Sungguh kehadiran Rasulullah ini sebagai karunia terbesar bagi kehidupan kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, bahkan seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Allah itu. Maka mari kita simak sejenak apa yang difirmankan oleh Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusikum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu fi qabli la fi dhalalin mubin. Nah, ayat ini artinya sebagai berikut ya. Dan sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah mengutus orang Rasul Muhammad SAW di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka
benar-benar dalam kesesatan yang besar, yang nyata. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sungguh diutusnya Rasul menurut ayat ini sebagai karunia yang sangat besar. Karunia artinya sesuatu yang memberikan dampak besar bagi kehidupan seluruh umat manusia ini. Manakala umat ini ingin menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini membawa suatu misi. Utamanya salah satunya adalah ada dua hal misi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai hamba Allah. Allah berfirman ya, bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan misi kedua adalah sebagai khalifah yang mengatur, yang memelihara, yang memanage jagat raya ini untuk kemaslahatan bersama. Ya. Untuk itu dalam rangka menjalani itu semuanya, karena sifat kasih sayang Allah tadi dikatakan Allah memberikan karunia yang besar. Maka diutuslah seorang utusan Allah, Rasulullah, ya, untuk membacakan kepada kita bersama ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan mengajarkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu teladan terbaik dalam menjalani hidup ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah ini adalah salah satu metode, salah satu cara dalam hal kita mencintai Allah. Ya, karena Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Wa in tuti, maaf, ayat yang lain mengatakan bahwa jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah. Ya, jadi di sana disebutkan jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, di surat An-Nisa 31 itu ya. Ya, maka cara mengikuti Rasulullah ini adalah sebagai suatu metode cara dalam rangka kita mencintai Allah. Ini satu paket sebetulnya. Ya. Oleh karena itu memahami, mengerti, dan mengikuti dan menjalankan ya jalan hidup yang sudah dicontohkan, yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah bersama para sahabat-sahabat beliau adalah suatu hal yang terbaik dalam hidup ini. Karena itu adalah jalan untuk mencintai Allah. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah sebagai utusan Allah sekali lagi diutus untuk menuntun umat ini untuk memilih jalan yang benar. Dengan kitab Al-Quran yang diberikan oleh Allah, diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW, maka kitab itulah yang akan menunjuki manusia menuju jalan kebenaran, menuju jalan keselamatan. Ya. Dan praktek bagaimana Al-Quran itu dijalankan, ya sesuai dengan apa-apa yang dipraktikkan dijalankan oleh Rasulullah SAW. Maka pernah ada seorang sahabat yang mendatangi Ummul Mukminin ketika itu Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Maka dijawab oleh beliau, akhlak Rasulullah ya Al-Quran itu sendiri, ya Al-Quran. Ini. Oleh karena itu Allah juga menyatakan kepada kita bersama dalam firman yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri toladan, contoh yang terbaik bagi kehidupan manusia ini. Ya, bagi orang-orang yang mengharapkan akan pertemuan Allah dan meyakini hari akhir, maka Rasulullah adalah suri toladannya. Ya. Oleh karena itu, mari dalam setiap kesempatan kita perlu mempelajari, memahami bagaimana Rasulullah sebagai suri teladan yang terbaik itu. Bagaimana keteladanan Rasulullah dalam rumah tangga, bagaimana keteladanan Rasulullah dalam membina, memimpin umat. Ya, ini sungguh sangat luar biasa. Ya.
Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan keluarga, Rasulullah menyatakan bahwa sebaik-baik kamu ya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka dikatakan oleh beliau, aku Rasulullah adalah yang baik-baik kepada keluargaku. Maka dalam terkait dengan masalah ini, mari sebagai para keluarga atau keluarga kita bersama, maka betul-betul kita persiapkan, kita fahamkan pada seluruhnya untuk betul-betul melihat sosok teladan terbaik ini. Apa salah satunya? Bahwa Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu pada keluarganya itu dengan cara yang baik ya. Ada pernyataan dari khodim beliau ya, yang menyatakan, yang pernah ikut ya, beliau bertahun-tahun menyatakan, saya itu sudah sekian tahun mengikuti Rasulullah. Dalam sekian tahun itu tak pernah sekalipun aku mendengar ucapan beliau yang kasar, yang keras, dalam arti yang tidak baik, yang negatif ya. Selalu yang keluar dari lisan beliau adalah qaulan saliman ya. Ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Ya, beberapa kisah teladan yang sangat muktabar ya. Ketika suatu pagi Rasulullah menemui istri beliau, wahai Aisyah ya, adakah apa yang kita bisa makan pagi hari ini untuk sarapan barangkali gitu ya. Maka dijawab, ya Rasulullah, sudah beberapa hari ini kita tidak mempunyai persediaan makanan. Ya, apa jawab beliau? Oh ya sudah, kalau begitu saya akan berpuasa hari ini. Itu suatu jawaban yang sungguh sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Ya. Dalam kehidupannya pun Rasulullah bukan sosok yang bermegah-megahan. Bukan sosok yang mengingini kenikmatan hidup dunia ini. Pernah suatu saat beliau kedatangan sahabat Umar Ibn Khattab gitu ya. Di mana Rasulullah habis tiduran gitu ya, habis tiduran. Lalu bangun, maka nampak pada badan beliau bekas-bekas anyaman pelepah kurma gitu yang menempel di badannya gitu. Maka meneteskan air mata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau itu adalah utusan Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Bagaimana kondisi engkau yang tidur saja beralaskan pelepah kurma semacam ini. Sedangkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, Raja Persia, Raja Romawi, ya, dia berhidup dengan bergelimang harta, ya, dilingkungi dengan wanita-wanita cantik, dengan berbagai keperluan yang selalu disediakan. Maka serta-merta Rasulullah yang menepuk pundak ya Umar bin Khattab sambil mengatakan suatu hal yang sangat luar biasa. Hai Umar, tidakkah engkau suka bahwa kalau mereka orang-orang yang mengharapkan dunia itu menikmati dunianya, sedang kita adalah yang akan menikmati nanti kehidupan akhirat di sisi Allah. Ya. Karena itu bukan menjadi tujuannya kehidupan dunia itu. Kehidupan dunia adalah kehidupan antara saja. Ya, itu betapa dari segi kehidupan Rasulullah. Ya, pimpinan tertinggi umat Islam ketika itu, ya. Gambaran saja kalau sekarang juga pimpinan kepala negara ketika itu, tapi kondisinya adalah semacam yang diceritakan dalam sebuah riwayat tadi. Masya Allah. Itu. Kemudian sebagai seorang nabi, seorang panglima tertinggi, pimpinan tertinggi, ya, bagaimana dia mensikapi, ya, ketika suatu peperangan begitu ya, peperangan, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh sahabat-sahabat untuk menguasai satu sumber mata air yang paling utama gitu ya. Maka ada sahabat kecil, sahabat yang tidak muktabar, tidak terkenal. Beliau dengan sopan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah keputusan engkau bahwa dalam peperangan ini kita hanya menguasai satu sumber mata air, ini adalah keputusan sebagai wahyu yang datang dari Allah? Ya, maka jawab Rasul, oh tidak, itu adalah wawasan pendapat saya. Maka seorang
sahabat yang tidak terkenal tadi sebagai prajurit, ya, sebagai tentara, ya, muslimin tadi menyampaikan pendapatnya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah sangat berpengalaman dalam berbagai peperangan di padang pasir semacam ini. Maka air merupakan suatu sumber kehidupan, sumber yang menopang dalam strategi perperangan. Maka menurut saya, ya, kita harus kuasai seluruh sumber mata air dalam padang pasir ini, gitu ya. Maka begitu mendengar itu, Rasulullah menyatakan, saya rujuk pada pendapat Anda, ya. Maka akhirnya diperintahkan untuk menguasai seluruh mata air itu. Ini hubungan yang sangat indah antara Rasulullah sebagai figur tertinggi, sangat dekat dengan sahabat-sahabat beliau, selalu berada di tengah-tengah sahabat-sahabat. Tidak ada jarak dalam arti yang harus dengan protokoler yang sangat luar biasa. Tidak. Ini figur Rasulullah sebagai pimpinan umat. Ya. Dan satu hal lagi, apa yang ada pada diri Rasulullah adalah insan yang terbaik, begitu memikirkan, ya, kesulitan apa yang ada pada sahabat-sahabat beliau, umat beliau. Ya. Bahkan mungkin saudara-saudara ingat suatu kisah ketika menyembelih korban, apa yang diniatkan oleh beliau? Ini adalah korbannya Muhammad, keluarga Muhammad, dan kepada umat Muhammad. Masya Allah. Ya. Jadi yang dipikirkan adalah kesulitan-kesulitan dari rakyat. Kesulitan rakyat itu serasa menjadi tanggung jawab yang harus dipecahkan sebagai figur seorang pimpinan. Maka seandainya seluruh pimpinan negeri ini betul-betul meneladani apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh sangat luar biasa kehidupan yang akan tercipta. Ya, ini. Sedangkan dalam beribadah, saudara-saudaraku, Rasulullah itu adalah insan yang sudah dijamin surganya, ya, karena terjaga dari semua kesalahannya, ya, maksum, ya. Maka suatu saat dalam suatu kesempatan beliau, ya, diriwayatkan dalam kesehariannya, ya, itu tak kurang dari 70 kali dia memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya. Masya Allah. Ya. Suatu saat dalam suatu ibadah yang sangat panjang begitu, kedapatan beliau beribadah begitu sangat khusyuk sehingga sampai, ya, terlihat kaki beliau bengkak, ya, karena lamanya berdiri, lamanya bermunajat. Maka datanglah putri beliau, ya, Fatimah Az-Zahra, ya, menghampiri Rasulullah sambil menetekkan air mata. Ya Rasulullah, engkau itu adalah utusan Allah, engkau itu adalah orang yang sudah dinyatakan, ya, akan masuk surga. Kenapa begitu masih engkau melakukan peribadatan yang sangat luar biasa seperti ini, ya Rasulullah? Maka apa jawab beliau? Ya, sambil tepuk-tepuk, wahai putriku, bukankah engkau tidak suka kalau aku termasuk orang-orang yang lebih disayang, lebih dicintai oleh Allah? Ya, Masya Allah, saudara-saudaraku. Ya, keteladanan terbaik, keteladanan terindah, keteladanan yang betul-betul berdampak pada peribadatan kepada Allah adalah dengan mengikuti, menteladani pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada Rasulullah beliau diwajibkan untuk menghidupkan malam dengan mendirikan sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam itu bertahajudlah. Ini diwajib pada Rasulullah. Ya. Sedangkan bagi kita sebagai umat ini disunahkan untuk mengikuti jejak Rasulullah itu. Oleh karena itu, saudaraku, dalam rangka menjalani hidup kita sebagai hamba Allah, ya, sebagai khalifah fil ard, ya, maka betul-betul kita memiliki referensi, memiliki teladan yang terbaik, dan teladan itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara mari kita fahami betul jalan hidup beliau, perilaku hidup beliau,
Ya, apa-apa yang beliau jalankan selama menjalani kehidupan ini dan secara maksimal, mari kita bisa meneladani, mencontoh, juga meniru dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam muamalah dengan sahabatnya, Rasulullah adalah figur yang hangat, figur yang sangat dihormati, dan figur juga sangat menghormati. Ya, maka tatkala ada seorang Yahudi ketika itu diriwayatkan datang kepada Rasulullah, ya, menagih sesuatu yang harus diselesaikan, ya, ada yang menafsirkan sebagai menagih hutang begitu, datang dengan begitu kasarnya, menarik ya bajunya, lehernya seperti ini gitu ya, sehingga para sahabat begitu marahnya, tapi para sahabat ya dilarang, jangan, ya, tolong beritahu orang ini untuk menagih hutang dengan cara yang baik, dan beritahu saya untuk membayar hutang dengan baik pula gitu ya. Indah sekali, indah sekali. Menghadapi orang-orang yang dalam segi keilmuan belum paham betul dalam agama, maka begitu beliau memberikan pelajaran yang sangat dahsyat luar biasa, menyentuh hati. Ya, pernah suatu saat ada di sebuah masjid, ya, di masjid ada seorang Arab Badui gitu datang, tiba-tiba kencing di masjid itu. Ini kan sudah suatu yang keterlaluan kalau sahabat-sahabat memandang. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, biarkan, ya. Maka akhirnya cuma diperintahkan kepada sahabat-sahabat untuk mencari air dan menyiram tempat itu, ya. Karena memang pemahamannya seperti itu. Juga bagaimana beliau memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabat beliau, ya. Ada seorang sahabat yang menyatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, segala syariat yang kau bawa, insya Allah saya akan laksanakan. Sholat, insya Allah saya akan bersedia melaksanakan sholat, puasa, zakat. Cuma satu ya Rasulullah yang aku mohon diizinkan, yaitu untuk berzina. Masya Allah ini, ya, pelanggarannya yang diingini itu suatu hal dosa yang sangat besar. Apa Rasulullah marah? Apa Rasulullah lalu bersikap yang keras terhadap sahabat yang menyatakan semacam ini? Sama sekali tidak. Maka dengan dialog yang sangat indah disentuh hatinya. Oh ya, gitu ya. Sekarang Anda pikirkan, bagaimana kalau seandainya yang dizinai itu keluargamu, anakmu? Oh ya, nggak boleh ya Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau ibumu? Oh ya jangan ya Rasulullah. Bagaimana kalau bibimu? Oh ya jangan ya Rasulullah. Kalau keponakanmu? Oh ya jangan ya Rasulullah. Maka dari sini Rasulullah masukkan pelajaran. Maka sesungguhnya ketika kamu berzina itu, pasti itu juga anak dari seseorang. Mungkin istri dari seseorang. Mungkin itu ibu dari seseorang. Mungkin itu bibi atau keponakan dari seseorang gitu ya. Yang sama seperti kamu ketika orang tersebut, ya, keluarganya dizinai juga tidak suka. Maka dengan serta-merta, ya Rasulullah, saya akan juga meninggalkan perbuatan zina itu. Inilah pelajaran-pelajaran indah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam membina umat, dalam membina para sahabat-sahabat beliau, sehingga menjadilah suatu generasi yang terbaik yang disebut oleh Allah, generasi yang mendapatkan ridho Allah. Ya, dinyatakan oleh Allah generasi Rasulullah itu, ya, adalah generasi yang terbaik. Ya, ini. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita bersama tidak ada satu jalan yang memberikan manfaat kepada diri kita kecuali dengan kehadiran diutusnya Rasulullah sebagai karunia terbaik tadi yang telah mengajarkan kepada Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Maka betul-betul mari kita fahami dengan betul apa yang dibawa oleh Rasulullah, Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah ini, sehingga dapat kita jalani dalam kehidupan kita bersama. Insya Allah kita akan tertuntun, akan dibawa, ya, menuju ke suatu jalan yang sangat menyenangkan, surga di sisi Allah yang telah dijanjikan untuk kita bersama. Mari bersama-sama kita jadikan Rasulullah betul-betul suri tauladan dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya sebagai slogan, tidak hanya sebagai lip service, ya,
ucapan pemanis lambe. Betul-betul mari ini menjadi betul-betul sesuatu yang kita laksanakan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada kita, memberi kekuatan pada kita untuk selalu betul-betul menjadikan Rasulullah adalah suri tauladan terbaik dalam hidup kita. Perkataan Mas Wahid, mungkin mukadimah yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di pagi hari ini terkait dengan Rasulullah suri tauladan terbaik. Kita rehat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua ya Ustadz. Dan untuk saudaraku pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa melalui pesan WhatsApp di nomor 0811 255 3000 atau maupun melalui telepon ya di 0271 679 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini kita masih terhubung dengan narasumber kita Ustadz Dr. Sri Mulyana Magister Komputer. Dan untuk Anda yang ingin bertanya kami masih mempersilahkan di line telepon 02716793.000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik Ustadz, kita berikan kesempatan pertama untuk penanya langsung ya. Kita terima penelpon hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi ini di Palembang. Baik Pak Hadi, pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Hadi. Saya mau nanya masalah puasa Yaumil Bid. Keluarga miskin ya. Puasa Yaumil Bid itu kan 3 hari di pertengahan bulan Komariah, yaitu tanggal 13, 14, 15. Tapi karena tanggal 13 saya punya acara khusus, saya kerjakan tanggal 14, 15, 16. Yang saya tanyakan, apa puasa itu tidak termasuk puasa Yaumil Bid karena geser waktu? Mohon caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelaksanaan puasa Yaumul Bid Ustaz, silakan. Pak Hadi tadi ya? Iya Ustaz. Pak Hadi, bahwa ibadah ya dalam Islam itu, dalam agama kita itu sesuatu yang sudah ditetapkan dan ditentukan ya. Kadang bagi waktunya, cara pelaksanaannya dan sebagainya. Ya. Maka ibadah yang sudah ditetapkan itu ya kita tidak boleh untuk merubah-rubah untuk menurut pikiran kita sendiri gitu ya. Misalnya Yaumil Bid itu yang ditetapkan dalam agama nasnya ya tanggal 13, 14, 15. Ya, seandainya tanggal 13-nya itu tidak bisa, ya dalil lain mengatakan idza amartukum fi syai'in fa'tu minhum mastata'tum. Kalau kamu diperintahkan pada sesuatu itu laksanakan menurut kemaksimalan apa yang kamu bisa raih, apa yang kamu bisa kerjakan. Jadi kita tidak bisa mereka-reka 13-nya tak ganti di 16-nya. Itu adalah cara ibadah yang tidak tepat gitu ya, tidak tepat. Sudah kerjakan saja, berarti untuk Yaumul Bid bulan ini kita tidak bisa lengkap ya semuanya ya, karena mungkin ada uzur, ada apa dan sebagainya. Nah, pahalanya gimana? Urusan pahala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah ada niat dalam hati kita bahwa kita ingin selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahwa puasa Yaumil Bid dalam satu bulan itu adalah di tanggal 13, 14, 15 ya, bulan Komariah gitu ya. Jadi sekali lagi tidak tepat dan itu saya rasa menyalahi dari sunnah itu sendiri, manakala 13-nya nggak bisa lalu disusulkan ditambahkan di belakangnya 16, itu tidak benar gitu ya. Maka sekali lagi kembali ke nas agama yang sudah dijelaskan. Sekali lagi ya, idza amartukum fi syai'in fa'tu minhum mastata'tum gitu ya, kemaksimalannya gitu ya. Insyaallah Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita, niat kita melaksanakan ibadah itu ya. Insya Allah seperti itu Pak Hadi ya. Jadi jangan merubah-rubah apa yang sudah ditetapkan dalam agama itu gitu ya. Makanya Pak Hadi mudah-mudahan bisa difahami. Ya, baik Ustaz, kita beralih ke pesan SMS masih terkait dengan puasa dari hamba Allah di Gunung Kidul.
Kalau kita sudah istiqomah puasa Senin Kamis, apakah masih boleh puasa Yaumul Bid, Ustaz? Insya Allah masih boleh. Ya. Itu suatu ibadah yang berdiri sendiri-sendiri. Dan nanti Yaumul Bidnya nendang Senin Kamis, lalu itu puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid ya. Allah yang Maha tahu apa yang kita niatkan. Ya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Akan dibalasi sesuai apa yang diniatkan. Ya. Oleh karena itu boleh saja ini Senin Kamis lalu nendang puasa Bid, kita puasa Bid lagi, Senin Kamis lagi dan seterusnya. Nah, tapi puasa sunnah itu yang paling paling tinggi, paling lengkap itu adalah ketika puasa Daud gitu ya, maksud Daud gitu ya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah kalau sudah Daud ini tidak perlu lagi Senin Kamis, tidak perlu yang Bid, tapi sudah tercover oleh puasa Daud itu sendiri. Karena puasa Daud yang sehari puasa sehari tidak ini sudah puncaknya puasa sunnah gitu ya, puasa sunnah yang paling maksimal, dan itu adalah puasa sehari tidak gitu ya. Ya kalau begitu tidak usah terlalu dipikir ini Yaumul Bid, sudah Daud saja istiqomah itu insya Allah itu adalah suatu kebaikan yang dilaksanakan. Jadi kalau tadi masih sudah Senin Kamis mau Yaumul Bid boleh juga, insya Allah itu adalah ibadah yang berdiri sendiri-sendiri. Senin Kamisnya ya sendiri-sendiri, Yaumul Bid ya berdiri sendiri-sendiri gitu. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Makatan yang bertanya dari Gunung Kidul ya. Iya, baik Ustaz. Kita beralih ke panggilan WhatsApp. Ada penelpon di kesempatan pagi hari ini, kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dan Pak Giono di Wonosobo. Pak Giono, pertanyaannya silahkan. Mari Bapak. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin menanyakan ini Ustaz tentang orang yang bisa atau yang menyolatkan orang. Ya, Bapak. Soalnya ada beberapa kemarin pertanyaan waktu kelompokan itu bahwa yang pernah saya dengar itu kalau orang yang pernah terlihat sholat itu ya, itu meninggalnya boleh kita sholati, walaupun mungkin yang beberapa hari yang lainnya mungkin tidak kita lihat, apalagi perbuatan yang terakhir waktu meninggal misalnya maksiat gitu. Sudah Pak Giono? Terus kadang kita juga tidak tahu persis latar belakangnya orang tersebut seperti apa. Cuma sekali waktu pernah kita lihat orang tersebut sholat gitu. Apakah orang-orang yang macam ini boleh kita sholat? Atau yang seperti apa yang boleh disolati? Demikian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan orang yang pernah kita lihat beliau sholat kemudian meninggal, apakah ketika nanti meninggal boleh kita sholatkan, Ustaz? Mas Giono, Pak Giono ya di Wonosobo. Jadi begini, ada hadis Rasulullah bahwa yang membedakan ya Islam atau tidaknya seorang itu adalah sholat ya. Apabila benar-benar meninggalkan sholat gitu ya, itu faqad kafar ya, sungguh kufur ya, orang yang tidak sholat sama sekali gitu ya. Oleh karena itu ketika kita menyaksikan ya seseorang, saudara kita kaum muslimin yang pernah melaksanakan sholat, ya berarti dia menyatakan dirinya sebagai orang Islam. Itu boleh ketika meninggal disolatkan. Ya, lah nampaknya apakah kita harus menyaksikan kesehariannya kayak apa? Ya kita bisa melihat bisa kesaksian dari saudara yang lain kalau dia pernah sholat, intinya boleh disolatkan selama tidak menyatakan keluar dari Islam gitu ya. Kalau tidak pernah sholat lalu menyatakan keluar dari Islam, sekarang sudah tidak Islam lagi, nah itu tidak boleh disolatkan karena sudah menyatakan diri murtad dari Islam, keluar dari Islam. Selama tidak menyatakan keluar dari Islam, ya berarti dia
orang tersebut, saudara kita tersebut, ketika itu sedang bermaksiat urusan pribadinya kepada Allah. Seharusnya sebagai hamba Allah itu punya kewajiban sholat. Sholat itu suatu hal yang wajib dilaksanakan bagi seorang hamba, ya, sebagai bentuk peribadatan kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan wajibnya itu ya 5 kali gitu ya. Tapi ada seorang tersebut baru mungkin sholatnya bolong-bolong dan sebagainya, mungkin karena tidak mengertiannya. Barangkali ya, gitu ya. Maka ini salah satu tugas dakwah yang harus kita gencarkan kepada seluruh kaum muslimin ini. Bahwa sholat ini adalah disebutkan sebagai kunci surga, ya, sebagai penentu amal perbuatan seseorang itu, ya. As-sholatu immaduddin, ya, sholat itu cagaknya, tiangnya agama, ya. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa menegakkan sholat itu berarti dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin, ya. Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agamanya, ya, gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi yang kita bisa amati ya hukum bidzahirnya, zahirnya dia adalah orang yang sholat, gitu ya, orang yang sholat. Nah, ketika dia sedang tidak sholat, barangkali secara personal dia sedang bermaksiat, sedang tidak melaksanakan kewajibannya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika zahirnya semacam itu kita melihat sebagai orang yang sholat, sekali lagi selama tidak menyatakan keluar dari Islam, ya, ketika meninggal boleh disolatkan, ya. Itu yang kita pahami bersama makaten Pak Giono, dan untuk para pendengar pemirsa yang lain. Matur. Baik, beralih ke pertanyaan WhatsApp Ustadz dari Bapak Zainuddin di Yogyakarta. Ustadz mohon tausiahnya, apakah ada tuntunan sholat sunnah di perjalanan atau di atas kendaraan, Ustaz? Ya, Pak Zainuddin, ya, sholat sunnah di perjalanan. Jadi pemahamannya sebetulnya bukan sholat sunnah di perjalanan, sholat wajib. Sholat wajib itu artinya wajib dikerjakan bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, safar atau tidak safar, sholat wajib itu adalah wajib dikerjakan. Oleh karena itu dalam segala kondisi situasi apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Konteksnya walaupun dalam perjalanan sekalipun, gitu ya, sekalipun, ya. Ya, pernah ada riwayat bahwa Rasulullah juga pernah mengerjakan sholat ketika sedang naik kendaraannya, gitu ya, naik kendaraannya. Maka kemanapun kendaraan itu menghadap, ya menghadaplah seperti itu, gitu ya. Bahkan di dalam peperangan pun ada namanya sholat khauf, sholat yang diatur demikian rupa, ya, semacam dibikin 2 barisan begitu, yang satu kalau sedang sholat, rukuk, sujud dan sebagainya, yang satu siap sedia, nanti gantian. Ini diatur dalam dalam Islam. Kata kuncinya apa? Bahwa setiap kesempatan sholat wajib tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sakit apapun tidak boleh meninggalkan sholat selama masih ada kesadaran, gitu ya, kesadaran, gitu ya. Oleh karena itu konteksnya dalam kondisi apapun, ya. Dalam perjalanan kita mungkin perjalanan dengan alat-alat transportasi sekarang itu malah disediakan tempat-tempat sholat, ya. Di kereta itu ada suatu mushola khusus, ya, yang untuk sholat. Jadi sangat luar biasa. Di pesawat yang umroh atau haji itu ada pesawat khusus, itu juga ada yang tempat sholat di sana, ya. Seandainya kita tidak bisa melaksanakan sholat yang normal sebagai biasanya, ya idza amartukum fi syai'in fa'tu minhum mastata'tum tadi. Kemaksimalan apa yang kita bisa kerjakan dengan sholat itu. Yang jelas sholat apapun kondisinya, ya, ketika sudah datang waktunya ya kita kerjakan, ya, tidak boleh ditinggalkan sholat itu, ya. Kecuali kalau musafir ada aturan-aturan yang lain bisa dijamak dan dikosor dan seterusnya. Tapi sholat tetap harus dikerjakan. Konteksnya seperti itu. Jadi bukan sholat dalam sholat sunnah perjalanan, bukan seperti itu. Maka Pak Zainuddin, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustadz dari Bapak Supriyono di Batang. Ustadz, saya berusaha untuk istiqomah melakukan sholat sunnah sehabis wudhu atau syukrul wudhu. Suatu saat saya datang untuk sholat jamaah di masjid, kemudian wudhu. Sedangkan ada tuntunan sebelum duduk untuk sholat 2 rakaat, Ustadz. Bagaimana pelaksanaan sholat sesudah wudhu saya? Apakah tahiyatul masjid dahulu, kemudian syukrul wudhu, atau syukrul wudhu dulu baru tahiyatul masjid, Ustaz? Alhamdulillah, ya, Pak Supriyono diberi kesadaran, pemahaman yang begitu sangat luar biasa, ya. Mudah-mudahan,
ya, hal itu nanti berdampak yang sangat positif ya, sebagaimana Bilal yang karena sholat syukril wudhu didengar terompahnya oleh Rasulullah di surga. Nah, tentang pelaksanaannya ketika masuk masjid, itu mana yang dilaksanakan dulu, atau syukril wudhu atau tahiyatul masjid, tentunya tidak ada ketetapan yang mengatur harus mana, ya gitu ya. Oleh karena itu ya monggo saja gitu ya, karena tidak diatur gitu ya. Kalau mau berkeyakinan karena sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sebelum duduk, maka saya tahiyatul masjid dulu, baru sholat 2 rakaat syukril wudhu gitu ya. Itu suatu hal yang bisa dikerjakan seperti itu ya. Jadi agama itu tidak dipersulit lah, insya Allah gitu ya. Apalagi hal-hal yang sudah ketetapan hukumnya jelas, soheh dan soreh gitu ya, sah dan jelas gitu ya, ya kita kerjakan menurut mastatokna ya, kemaksimalan kita gitu ya. Jadi sekali lagi kami juga belum pernah mendapati ya harus ini dulu, harus itu dulu gitu. Itu tidak belum pernah kami mendapatkan dalil yang menyatakan seperti itu. Tapi semangat untuk bisa mengerjakan itu adalah suatu nilai positif yang ada pada diri kita. Nah, ini perlu kita pertahankan, perlu kita lestarikan, tidak kita lupakan. Atau juga boleh dikerjakan wudhu, kalau mau ke masjid ya wudhu dari rumah, lalu sholat syukril wudhu dulu di rumah gitu ya, baru ke masjid, lalu tahiyatul masjid. Boleh nggak? Ya boleh saja gitu ya, maka monggo ya, yang penting semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ditontonkan itu adalah sudah muncul dalam diri kita. Ini suatu hal yang patut kita syukuri. Begitu Pak Supriyono ya, wallahu a'lam bishawab. Kata Mas Fakhir. Suami belum mau mengeluarkan zakat, bagaimana jika istri yang menzakati dari hasil kerja istri, Ustaz? Ini suatu hal juga yang sangat luar biasa. Kesadaran itu memang bisa muncul dari mana saja. Ya, kepada suami ya secara pelan-pelan diberitahu bahwa di antara rezeki yang Allah rezekikan kepada kita ini ada hak-hak yang harus kita tunaikan, dan itu wajib hukumnya, yang dititipkan oleh Allah melalui harta kita. Nah, sementara kalau belum ada kesadaran di sana, ya kita ibda binafsik, ya. Kita mulai dari diri kita, apa yang kita bisa kerjakan, ya. Man amila sholihan fali nafsi, wa man assa'a fa 'alaiha. Kalau kita mengajarkan suatu ibadah, kaitannya dengan zakat tadi Ibu, ya itu ya kebaikannya kita sendiri. Ya, kita mulai dari apa yang kita bisa peroleh, kita dapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah ya pada kita. Bahkan kita mulai saja kalau suami memberikan belanja bulanan atau belanja harian atau apa saja kepada istri, pada istri tersebut coba kita sisihkan, ya kita sisihkan 2,5%, ya 1/40-nya itu adalah ada hak kita tunaikan. Insya Allah, ya Allah akan memunculkan keberkahan dari harta yang dizakati. Ya, ini penting sekali untuk menjadi kesadaran kita. Ya, oleh karena itu, monggo Ibu bisa dimulai dari Ibu, ya, dengan tentunya tidak berhenti di situ, ya, untuk mengajak suami memahami dengan benar agama ini. Syukur-syukur diajak mau mengaji, mendengarkan kajian-kajian Islamiyah gitu ya, sehingga bisa nanti mengerti, ya, mengerti bagaimana seharusnya seorang muslim yang mendapatkan harta dari Allah ini. Hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah, bukan karena kepintaran kita. Kalau kita bisa bekerja, bisa menanam di sawah, apakah berarti kita yang menumbuhkan? Bukan, Allah yang menumbuhkan. Kita menanam di buminya bumi Allah, ya. Kita menanam dengan kebutuhan-kebutuhan oksigen dan sebagainya yang memberikan Allah semuanya. Maka dari itu semuanya, dan kita menanam dalam kondisi kita sehat, kesehatan ini pun yang memberikan juga Allah semuanya gitu. Jadi Allah hanya mewajibkan yang sedikit sekali. 25 berapa itu? 2,5%, 25 rupiah per 1.000 kan gitu ya. Jadi kan kita masih mempunyai lebih banyak yang kita bisa manfaatkan, dan itu akan membersihkan harta kita, dan insya Allah kita akan memanfaatkan harta yang sudah bersih manakala sudah dikeluarkan zakatnya. Ya. Maka sekali lagi Ibu, kaidahnya adalah idza amartukum fi syai'in fatumihun mastata'tum gitu ya, dan ibda binafsiknya. Laksanakan buat kemaksimalan apa yang kamu bisa kerjakan, dan mari kebaikan itu pun kita mulai dari diri kita.
Kita tidak menunggu melaksanakan kebaikan setelah orang lain berbuat baik banyak. Kalau nyata tidak ada orang lain yang berbuat baik pun, ada kesempatan kita berbuat baik, mari semaksimalnya perbuatan baik itu kita kerjakan. Karena itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka Ibu, mudah-mudahan memberikan manfaat. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya dan semoga bisa dipahami untuk para pemirsa ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan. Terima kasih kembali kami ucapkan atas nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz dan teman-teman di Yogyakarta. Jumpa lagi di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.